Halo semuanya, selamat datang di webinar fitur baru Clo versi 7.3 patch ke-8. Kali ini kami akan membahas mengenai fitur baru yang meliputi key feature, 2D, 3D, avatar, material, render, dan mode. Dimulai dari versi ini, fitur Everywhere memudahkan optimalisasi pakaian yang dibuat oleh Clo untuk kebutuhan ruang digital seperti Metaverse. Fitur Everywhere saat ini masih dalam versi beta dan tersedia untuk semua pengguna yang melakukan pra-registrasi di website Connect. Pra-pendaftaran tersedia di halaman website Connect, di tab Everywhere, dan terbuka tanpa batas waktu. Harap diperhatikan bahwa Everywhere adalah fitur pilot dan kebijakan penggunaan dapat berubah di masa mendatang. Dalam contoh ini, kami akan memandu Anda melalui proses pemasangan pakaian, mengoptimalkan mesh, rigging, UV packing, dan texture baking menggunakan Everywhere. Klik ikon di sudut kanan atas untuk membuka Everywhere. Jendela Everywhere muncul di sudut kanan atas jendela pola 2D dan jumlah poligon pakaian dan avatar ditampilkan di sudut kiri bawah jendela 3D. Jendela Everywhere dibagi menjadi tab garment dan material. Pada tab garment, Anda dapat mengoptimalkan poligon dan rigging, dan pada tab material, Anda dapat menggunakan UV packing, texture baking, dan material application. Pertama, mari kita lihat opsi polygon optimization di tab garment. Istilah polygon mengacu pada mesh atau jaring yang membentuk pakaian. Saat membagikan karya yang kita buat pada platform berbeda, jumlah dan kapasitas mesh yang didukung mungkin berbeda. Oleh karena itu, Anda dapat memanfaatkan fitur polygon optimization untuk mempertahankan bentuk pakaian 3D sekaligus mengoptimalkan jumlah polygon untuk penggunaan yang efisien, mengingat perbedaan kemampuan setiap platform. Sebelum melanjutkan proses optimasi, Anda dapat memeriksa jumlah mesh total yang ada pada pakaian saat ini. Nomor yang terletak di sebelah kanan tab garment di jendela Everywhere menunjukkan jumlah mesh pakaian saat ini. Hitungan ini mencakup jumlah kancing atau aksesoris yang dimasukkan ke dalam pakaian. Selain itu, di bagian avatar di bawah, Anda dapat menemukan jumlah poligon yang menyusun avatar. Selain itu, di kiri bawah tampilan 3D, Anda dapat memverifikasi jumlah poligon. Di sini, Anda dapat memeriksa jumlah poligon secara terpisah untuk pola dan aksesoris. Metode untuk mengoptimalkan poligon melibatkan memasukkan jumlah poligon yang diinginkan di kolom kosong di sebelah kiri tab garment di jendela Everywhere. Setelah memasukkan nilai yang diinginkan, menekan tombol Optimize akan mengoptimalkan poligon pakaian sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Jika mesh dari trim atau kancing memiliki poli yang tinggi, optimasi individual dapat dilakukan. Untuk optimasi trim individual, pilih tombol yang digunakan atau trim di objek browser. Setelah dipilih, masukkan angka yang diinginkan ke kolom count di menu polygon optimization yang terletak di bawah jendela property editor. Ini akan mengoptimalkan polygon trim agar sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai pilihan rigging. Pertama, rigging adalah proses menciptakan struktur yang mirip kerangka dalam avatar 3D. Yang memungkinkan untuk diartikulasikan dan dipindahkan. Dalam fitur rigging Everywhere, sinkronisasi pakaian yang dibuat dengan avatar difasilitasi melalui rigging. Hal ini melibatkan penyambungan sambungan kerangka avatar yang sudah dibuat dengan pakaian, memastikan bahwa pakaian tersebut bergerak seiring dengan gerakan avatar. Rigging Everywhere secara khusus bekerja dengan avatar berbasis manusia yang memiliki sendi dan beroperasi secara efektif saat avatar berada dalam pose A atau T. Jika kondisi ini terpenuhi, fungsi rigging secara otomatis melakukan rigging pada pakaian berdasarkan informasi rigging yang ada di avatar. Terapkan rigging dengan mengklik tombol Apply di bagian rigging pada tab garment. Untuk memastikan rigging telah diterapkan, mari kita aplikasikan beberapa pose. Seperti yang terlihat, setelah auto rigging selesai, beban diterapkan pada pakaian yang memungkinkannya bergerak bersama dengan avatar selama perubahan pose. Anda perlu mengamati bahwa pakaian bergerak mulus bersama avatar saat menerapkan berbagai pose. Pada saat ini, perlu diketahui bahwa ketika melakukan simulasi dengan rigging yang sudah diterapkan, akan muncul pesan peringatan seperti pada gambar. Jika Anda memilih ya, maka pakaian akan menjalani simulasi dan secara bersamaan, informasi rigging akan dihapus. Sebaliknya, jika memilih tidak, akan mencegah simulasi dan informasi rigging akan disimpan. Setelah menekan tombol Apply untuk menerapkan rigging secara otomatis, Anda akan melihat opsi baru yang muncul.
Mari kita periksa pilihan ini satu persatu. Saat Anda menekan tombol update, pakaian akan dipasang kembali berdasarkan kondisinya saat ini. Selanjutnya, mari kita klik pada alat brush yang terletak di sebelah kanan. Setelah klik alat brush, jendela Everywhere akan tertutup sementara dan di lokasi yang sama, jendela opsi yang terkait dengan alat brush akan muncul. Alat brush dirancang untuk alur modifikasi yang mudah, sehingga secara otomatis beralih ke tampilan tekstur putih setelah alat diaktifkan. Titik-titik sendi menjadi terlihat. Alat ini memungkinkan penyesuaian mendetail, memungkinkan Anda mengatur sejauh mana setiap bagian pakaian dipengaruhi oleh pergerakan sambungan atau sendi avatar. Anda dapat menggunakan alat brush untuk menyempurnakan bagaimana setiap pakaian merespons pergerakan sendi avatar. Pemilihan sendi atau joint selection dapat dilakukan dengan menahan tombol kontrol pada keyboard sehingga memudahkan konfirmasi bobot otomatis untuk setiap sambungan atau sendi. Jendela opsi brush terdiri dari tab weight dan sculpt. Mari kita mulai dengan memeriksa fungsi tab weight. Di tab weight atau berat, Anda dapat menggunakan alat brush untuk menyesuaikan seberapa besar pengaruh jaring pakaian terhadap rigging. Weight atau berat dalam konteks ini mengacu pada pengaruh atau berat mesh. Proses penggunaan alat brush untuk memodifikasi bobot area tertentu pada pakaian disebut dengan weight painting. Bagian yang menjalani weight painting memperlihatkan animasi yang lebih halus dan alami, memungkinkan penerapan pose yang mulus. Sedangkan auto-rigging secara otomatis mendistribusikan beban, penting untuk melakukan weight painting saat memodifikasi sambungan sendi atau pose untuk memastikan pakaian bergerak secara alami mengikuti tubuh. Alat brush memungkinkan Anda untuk memeriksa dan memodifikasi area di mana pakaian yang tidak dimungkinkan pas atau mengikuti gerakan tubuh setelah mengubah pose atau sendi. Dalam properti brush, Anda dapat menyesuaikan strength, size, vokal, dan depth. Menu strength mengatur intensitas brush yang dapat disesuaikan menggunakan bar geser atau shortcut. Menu size mengkonfigurasikan ukuran brush dengan shortcut juga. Menu vokal menentukan perbedaan intensitas antara bagian tengah dan tepi brush. Terakhir, menu depth mewakili kedalaman efek brush. Anda dapat mengatur ulang properti brush ke nilai defaultnya dengan klik tombol reset. Untuk keluar dari alat brush dan kembali ke jendela Everywhere, klik tombol exit. Representasi warna mengikuti urutan merah, hijau, dan biru. Pada urutan ini, area yang berwarna merah menunjukkan distribusi berat yang lebih tinggi. Sedangkan area yang berwarna biru menunjukkan distribusi berat yang lebih rendah. Area di mana tidak ada informasi warna yang ditampilkan memiliki nilai berat. Semakin banyak berat yang didistribusikan di area tertentu, semakin besar pengaruh bagian tersebut saat animasi, sehingga berkontribusi pada kontrol gerakan yang lebih halus dan alami. Selain itu, Anda juga dapat menerapkan brush pada tampilan pola 2D, memungkinkan penyesuaian berat. Mengaktifkan Show Avatar Join atau Shift X memungkinkan Anda memilih sambungan sendi, memindahkannya, atau menerapkan pose yang telah dibuat sebelumnya untuk mengidentifikasi area di mana pakaian dapat menembus atau tidak, mengikuti tubuh dengan benar. Saat Anda menemukan area yang perlu dimodifikasi, Anda dapat menyesuaikan mode blend mode dan properti brush, menambah atau mengurangi nilai berat untuk menyempurnakan berat yang sesuai. Saat menyesuaikan berat, jika Anda melihat bahwa nilai bobot untuk titik puncak atau vertex tertentu berbeda secara signifikan dengan nilai di sekitarnya, Anda dapat menggunakan fitur yang disebut hammering. Fitur ini secara otomatis menyesuaikan nilai bobot suatu titik agar lebih mirip dengan nilai tetangganya. Untuk menerapkan hammering, tahan tombol Shift dan klik pada titik yang diinginkan. Ketika Shift ditekan, kursor mouse berubah dari bentuk kuas menjadi titik merah, yang menunjukkan bahwa vertex dapat dikenali. Fitur ini sangat berguna untuk mengatasi masalah di area tertentu seperti ketiak, bagian bawah celana, dan lengan, di mana bagian jaring tertentu mungkin terpengaruh oleh sambungan yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan distorsi. Saat menyesuaikan nilai beban, jika terdapat kasus di mana sambungan yang tidak dipilih seharusnya tidak berpengaruh, atau bila sambungan yang tidak terkait mempengaruhi mesh dan memerlukan perbaikan, atau dalam situasi yang memerlukan penyesuaian beban yang rumit dalam model yang rumit, Anda dapat menggunakan fitur Join Lock. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mencegah benturan pada sendi tertentu. Sendi yang diterapkan kunci tidak akan terpengaruh ketika mengubah nilai beban sambungan lainnya. Untuk menerapkan lock, tahan tombol Alt dan klik pada sambungan. Setelah lock diatur, sendi akan disorot dengan warna merah. Jika Anda ingin mengunci semua sambungan, tahan Alt
dan klik kanan pada sendi manapun. Untuk melepaskan lock pada sambungan, klik pada sendi sambil menahan Alt. Untuk membuka kunci ke semua sambungan, tahan Alt dan klik kanan. Selanjutnya, mari beralih ke tab Sculpt dan jelajahi opsi yang terkait dengan Sculpt Brush. Meskipun Anda dapat langsung mengklik tab Sculpt dari tab Weight, Anda juga dapat beralih ke tab Sculpt menggunakan shortcut Ctrl+ untuk mengubah mode brush. Saat pakaian yang menerapkan auto rigging mengalami masalah seperti tembusan atau tumpang tindih, Anda dapat menggunakan Sculpt Brush untuk menaikkan atau menurunkan permukaan mesh pakaian, sehingga mengubah bentuknya. Sculpt Brush memiliki dua mode blend, Grab dan Smooth, yang dapat diubah menggunakan Ctrl+Tab. Mari kita mulai dengan menjelajahi tipe Grab Brush. Grab Brush berguna saat Anda perlu menarik permukaan pakaian ke dalam avatar atau menyesuaikan lapisan yang tumpang tindih. Klik pada area yang diinginkan dan seret brush untuk menerapkannya, dan wilayah yang dipilih akan berpindah sesuai dengan itu. Yang penting, tindakan ini tidak mempengaruhi nilai bobot. Selanjutnya, mari kita lihat jenis Smooth Brush. Smooth Brush digunakan untuk melembutkan permukaan pakaian atau meringankan area yang bergerigi. Klik pada wilayah yang diinginkan dan seret brush untuk mengaplikasikannya, dan permukaan akan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dengan mulus. Properti brush mirip dengan Weight Brush Mode, mencakup strength, size, vokal, dan depth, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan parameter ini sesuai dengan kebutuhan. Saat mengubah pose avatar, identifikasi area pakaian yang memerlukan penyesuaian. Manfaatkan fungsi Weight Brush dan Sculpt Brush yang telah kita pelajari sejauh ini untuk melakukan modifikasi yang diperlukan. Setelah menyelesaikan proses pemasangan, klik tombol Exit untuk kembali ke jendela Everywhere. Kembali ke jendela Everywhere dan pilih tab Material kedua. Saat Anda masuk ke tab Material, Anda akan secara otomatis berubah ke mode UV Editor. Di sini, UV mengacu pada proses membuka permukaan model 3D menjadi gambar 2D. Melalui UV Mapping, penerapan tekstur pada permukaan objek 3D dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan representasi 2D-nya. UV Packing adalah fitur yang secara otomatis mengatur koordinat UV suatu pakaian tanpa tumpang tindih, memungkinkan pengorganisasian UV yang banyak secara efisien sekaligus. Melalui UV Packing, resolusi dapat dioptimalkan memastikan penggunaan ruang UV secara efisien tanpa sisa. Pertama, di jendela Everywhere UV Packing, Anda dapat mengkonfigurasikan pengaturan untuk gambar UV dengan mengatur ukurannya. Menetapkan nilai piksel yang lebih besar untuk ukuran gambar akan menghasilkan gambar UV dengan resolusi lebih tinggi, dan akibatnya, ukuran file gambar lebih besar. Selain itu, Anda dapat mengatur ukuran jahitan, yang merupakan nilai jarak antara potongan atau pola UV. Meningkatkan ukuran jahitan akan memperlebar jarak antar pola. Saat Anda klik fitur Pack UV di sudut kanan atas, jendela Everywhere akan tertutup sebentar, dan jendela pengaturan UV Packing yang terperinci akan muncul. Di jendela UV Packing, Anda dapat mengkonfigurasikan dan menerapkan opsi yang relevan. Packing ratio adalah toleransi yang diperbolehkan untuk rasio tinggi dan lebar UV yang ditempatkan secara otomatis. Nilai defaultnya adalah 95, dan dapat disesuaikan antara 80 dan 100. Nilai yang mendekati 100 berupaya menyusun UV sedekat mungkin dengan persegi sempurna, namun hal ini dapat menambah waktu packing. Mengaktifkan rotation memungkinkan untuk rotasi UV selama UV packing. Mengaktifkan fixed scale ratio memperbaiki rasio antara UV sekaligus menyesuaikan ukuran keseluruhan tata letak UV secara keseluruhan. Area UV dari 0 hingga 1 menempatkan UV yang dipilih di ubin 0.0. Dengan opsi Selected Tile, Anda dapat menentukan tile yang diinginkan untuk UV Packing yang dipilih. Mengklik tombol Reset akan mengatur ulang semua nilai opsi, dan ketika Anda mengklik Apply, UV dikemas sesuai dengan opsi yang ditentukan. Setelah mengatur nilai opsi, mengklik Apply akan memulai proses UV Packing untuk keseluruhan tata letak UV. Jika Anda perlu menggunakan beberapa UV tile untuk pola atau tujuan berbeda, Anda dapat memilih pola yang diinginkan di UV Editor dan tekan Apply untuk dikemas satu persatu. Setelah menyelesaikan UV Packing, tekan tombol Exit untuk kembali ke jendela Everywhere.
Texture baking adalah fitur yang menghasilkan mapping untuk merepresentasikan detail dari objek high poly ke objek 3D yang telah dioptimasikan menggunakan fungsi polygon optimization. Dengan manfaat fitur texture baking, tekstur berkualitas tinggi dapat diperoleh dengan model high poly tetapi dengan ukuran file yang lebih kecil. Hal ini menghasilkan alur kerja dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dengan menggunakan texture baking everywhere, normal map dan ambient occlusion map dapat dibuat hanya dengan menggunakan model poly rendah yang dioptimalkan, tanpa memerlukan model poly tinggi yang dibuat secara terpisah. Normal map adalah jenis mapping tekstur yang membantu merepresentasikan detail permukaan model poly tinggi pada model poly rendah secara lebih 3 dimensi tanpa menambah jumlah poligon. Hal ini dicapai dengan menyampaikan informasi permukaan secara detail tanpa memerlukan poligon tambahan. Ambient occlusion map adalah tekstur grayscale atau skala abu-abu yang digunakan dalam rendering, menyorot area berbayang pada permukaan model 3D dengan menelusuri cahaya. Ini menekankan wilayah yang lebih gelap, mewakili wilayah yang menerima lebih sedikit penerangan, sedangkan wilayah yang lebih terang menunjukkan permukaan yang cukup terang. Map tekstur ini meningkatkan kesan realistis dengan memprediksi bayangan diri dan mensimulasikan efek pencahayaan tidak langsung di lingkungan. Di jendela everywhere texture baking, centang opsi detail normal map dan ambient occlusion map. Anda dapat menyesuaikan ray sample count pada AO map untuk mengatur jumlah sinar yang dapat dihitung per pixel. Angka yang lebih tinggi memberikan kualitas hasil yang lebih baik, tetapi meningkatkan waktu komputasi. Klik tombol apply untuk menghasilkan mapping. Setelah aplikasi selesai, ikon baru akan muncul di sisi kanan setiap opsi map. Pertama, klik ikon preview untuk memvisualisasikan mapping yang di-bake di jendela 3D. Di bawah setiap mapping, Anda dapat memasukkan nilai intensitas atau menyesuaikan slider untuk mengubah kekuatan normal map. Nilai defaultnya adalah 100, dan Anda dapat mengaturnya dari 0 hingga maksimum 200. Di sebelah ikon preview, terdapat ikon tempat sampah yang memungkinkan Anda untuk menghapus map. Di daftar material list, Anda dapat menyalin atau membuat material baru dan menerapkan material yang diinginkan ke pola yang dipilih. Awalnya, bahan dibuat berdasarkan jumlah UV tiles. Anda dapat mengklik kanan pada daftar material untuk mengganti nama atau menghapus material. Mengklik tombol Add akan menambah materi baru. Anda dapat menyalin material yang dipilih dengan menekan tombol copy dan menerapkan material yang telah dibuat sebelumnya ke suatu pola dengan mengklik tombol Assign. Tombol Delete memungkinkan Anda untuk menghapus suatu material, dan ikon hapus hanya akan aktif untuk daftar material kosong yang tidak memiliki pola yang ditetapkan. Anda dapat mengupload karya Anda dengan menekan tombol Upload, dan pakaian tersebut akan diunggah ke Connect, tempat Anda dapat mendownloadnya. Harap diperhatikan bahwa jika ketentuan upload tidak terpenuhi, pesan peringatan akan ditampilkan dan Anda tidak akan dapat mengupload file. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar upload berhasil. Pertama, avatar, termasuk sendi, harus ada di jendela 3D. Kedua, semua pola harus di-rigging. Ketiga, semua UV harus di-pack dengan setiap UV ditempatkan dalam satu file. Terakhir, harus ada bake normal map. Setelah memastikan semua ketentuan terpenuhi, klik tombol download di bagian bawah jendela everywhere. Jendela option akan muncul dan pengaturan defaultnya adalah sebagai berikut. Jika Anda memiliki pengaturan khusus, konfigurasikan opsi dan klik tombol OK. Setelah terhubung ke halaman upload Web Connect, ketika konversi penampilan 3D pada halaman item selesai, Anda dapat mengunduh file FBX pakaian dengan mengklik tombol Download FBX. Anda juga dapat memeriksa pakaian yang dikonversikan di tab Everywhere di halaman portfolio Connect Anda. Selain itu, Anda dapat download file Z-Project dan FBX dari tombol menu item. Jika semua pekerjaan selesai, tutup jendela Everywhere. Jika Anda perlu menyimpan pekerjaan Anda di tengah jalan atau ingin menggunakan file untuk pekerjaan yang lebih lanjut, Anda dapat menyimpannya sebagai file project di Clo. Sama seperti mode penyimpanan file standar, buka file, save as Z-Project. Dan semua informasi yang diterapkan di jendela Everywhere akan disimpan ke dalam file Z-Project. Mengoptimalkan file pakaian untuk platform eksternal memang cukup memakan waktu. Gunakan fitur Everywhere untuk bekerja lebih efisien di Clo. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan, jangan ragu untuk bertanya.
Mulai dari versi ini, akan menjadi lebih mudah untuk mengkonfirmasi arah pengaturan untuk link segmen. Mari kita lihat melalui contoh berikut. Menggunakan Edit Pattern Tool, lalu pilihlah setiap garis pada pattern outline Anda. Kemudian klik kanan, Link Lines. Kemudian, Anda dapat melihat arah dari link yang baru dibuat tadi pada garis yang dipilih dengan panah yang menunjukkan arahnya. Selanjutnya, pilih garis yang akan dihubungkan sambil menahan tombol Shift. Seperti yang Anda lihat, dengan link set, Anda dapat mengkonfirmasi bahwa kedua garis telah terlink. Panah pada garis menunjukkan arah daripada link segmen yang akan dimodifikasi. Berikut pembaruan terkait grading. Dari versi ini, kami mempermudah penyalinan informasi grading dan penyempurnaannya, sehingga bentuk simulasi sebelumnya dapat dipertahankan semaksimal mungkin meskipun ukurannya diubah. Kalau begitu, mari kita periksa pembaruan gradingnya melalui contoh berikut. Pertama, adanya pembaruan terkait grading kancing dan lubang kancing. Sebelumnya, Anda mungkin merasa tidak nyaman karena tidak bisa menerapkan nilai grading pada kancing atau lubang kancing. Untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, kami telah memperbaruinya sehingga grading dapat di-copy and paste pada kancing dan lubang kancing. Mari gunakan Edit Grading Tool untuk melakukannya. Pilih Edit Grading Tool, klik kanan pada kancing pada pola di 2D Windows, dan pilih Copy. Klik kanan di atas kancing yang ingin Anda paste untuk nilai yang sudah di-copy. Anda dapat memilih untuk paste nilai X atau Y, atau kedua nilai X dan Y. Jika Anda memilih opsi yang Anda inginkan, Anda dapat melihat bahwa nilai grading telah sukses diaplikasikan. Anda dapat paste nilai grading pada lubang kancing dan juga kancing. Klik kanan pada lubang kancing di mana Anda ingin menyalin nilai penilaian yang sama dengan kancing dan pilih copy. Dan klik kanan pada lubang kancing yang ingin Anda paste dan pilih paste. Seperti yang Anda lihat, ini telah diperbaharui sedemikian rupa. Berikut ini adalah pembaruan terkait copy-paste nilai grading. Sebelumnya, copy-paste nilai grading untuk nilai tertentu seperti X atau Y menyebabkan ketidaknyamanan karena untuk nilai lain yang tidak diganti tidak dapat dipertahankan pada nilai yang sama seperti sebelumnya. Mulai versi ini, kami telah memperbaruinya sehingga meskipun nilai lokasi tertentu di copy and paste, nilai lainnya tetap sama. Pilih Edit Grading Tool untuk melakukannya. Klik kanan pada titik dalam pola di mana Anda ingin mengcopy nilai dan pilih copy. Klik kanan pada titik dalam pola di mana Anda ingin paste nilai penilaian grading yang telah di-copy dan pilih Y dari paste. Jika Anda memeriksa jarak dan spasi nilai X di properti editor di sebelah kanan, Anda dapat melihat bahwa nilai X tetap sama, meskipun informasi grading Y yang baru telah diterapkan. Seperti yang Anda lihat, ini telah ditingkatkan untuk menjaga nilai grading posisi tertentu tetap tidak berubah bahkan ketika Anda copy and paste nilai grading untuk nilai posisi tertentu lainnya. Sebelumnya, Anda dapat copy and paste nilai grading berdasarkan poin demi poin. Namun, dari versi ini, kami telah memperbaharuinya sehingga Anda dapat copy and paste nilai grading dalam satuan garis demi garis, sehingga Anda dapat memodifikasi grading dengan lebih mudah. Klik kanan pada garis pola yang ingin Anda copy nilai gradingnya dan pilih copy.
Klik kanan garis pola yang sama yang ingin Anda paste, grading yang di-copy, dan pilih X dan Y dari paste. Jika Anda copy-paste garis lain selain garis tersebut, Anda dapat melihat bahwa nilai grading diterapkan dengan baik. Seperti yang Anda lihat, ini telah ditingkatkan sehingga memungkinkan untuk copy-paste nilai grading berdasarkan per garis. Ini adalah pembaharuan terakhir. Sebelumnya, ketika kami membuat ukuran grading inti tertentu dan memilih untuk mengubahnya ke ukuran lain, kami mengalami ketidaknyamanan karena harus mensimulasikan semua ukuran lagi. Setelah direvisi untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, telah diperbaiki untuk menjaga bentuk pakaian semaksimal mungkin meskipun Anda memilih ukuran yang berbeda. Mari kita coba modifikasi polanya dengan Edit Pattern Tool untuk melihat apa yang ditingkatkan. Sekarang, mari kita ubah ukurannya pada Grading tab. Terlihat, untuk pakaiannya tetap terjaga meski ukuran M diubah dari ukuran yang sebelumnya diterapkan menjadi S atau L. Seperti yang Anda lihat, ini telah diperbaiki sehingga Anda tidak perlu melakukan simulasi ulang meskipun Anda mengubah ukuran grading. Berikut adalah pembaruan terkait layer clone. Sebelumnya, jika Anda mengklik kanan pada sebuah pola dan mengklik layer clone under atau over, pola akan diduplikasi dengan sifat garis jahitan yang merupakan garis jahitan yang berkesinambungan. Namun, dalam versi ini, jika Anda mengklik kanan polanya dan memilih layer clone under atau over dari menu dan melihat garis jahitannya, Anda akan melihat bahwa garis jahitan terpisah untuk setiap segmen garis. Dengan cara ini, garis jahit secara otomatis diatur dalam beberapa segmen. Mengontrol garis jahit untuk setiap segmen menjadi lebih mudah, sehingga memungkinkan pekerjaan lebih efisien. Misalnya dalam kasus lubang lengan, untuk menghapus garis jahitan dari pola lining, Anda harus menghapus seluruh garis jahitan dan kemudian menjahit bagian-bagian kecuali lubang lengan satu persatu. Namun sekarang Anda cukup menghapus bagian lubang lengan saja. Kami memiliki pembaruan terkait shrinkage. Dimulai dari versi ini, dalam kasus pola yang diaplikasikan nilai shrinkage, Anda telah dapat memeriksa seberapa besar ukuran pola yang sebenarnya telah dikurangi dengan memeriksa perbedaan antara ukuran pola original dan ukuran pola yang telah di-shrinkage. Mari kita lihat dari contoh file berikut. Pilih semua pola celana di 2D Windows, lalu di sini terapkan 95% pada shrinkage wave dan simulasi. Sebelumnya, ketika shrinkage diterapkan pada suatu pola, hasilnya hanya dapat diperiksa di 3D Windows. Kali ini, di toggle bar pada 2D Windows, pilih tampilkan shrinkage. Di 2D Windows, Anda dapat melihat bahwa garis merah muda dibuat di sekitar pola yang teraplikasikan nilai shrinkage tertentu, dan ukuran pola yang teraplikasikan nilai shrinkage tertentu ditandai sebagai garis merah muda. Untuk pola kemeja dengan nilai shrinkage yang tinggi, akan tercipta garis merah muda di bagian luar pola yang sudah ada. Untuk pola celana dengan shrinkage rendah, Anda dapat melihat garis merah muda tercipta di dalam pola. Jika polanya tidak berubah nilai shrinkage-nya, maka garis merah muda ini tidak akan muncul.
Anda dapat melakukan styling yang sama antara bagian kiri dan kanan dengan mudah dan cepat, berkat pembaruan terkini di mana bentuk simulasi diterapkan pada pola simetris. Di 3D Window, pilih pola dalam bentuk simulasi yang ingin Anda duplikasi pada pola simetris satunya lagi. Saat pola dipilih, klik kanan, lalu muncul menu Symmetric Arrangement. Anda dapat mempertahankan garis jahit yang ada dan juga bentuk simulasi yang diterapkan pada pola simetris dengan fungsi ini. Jika polanya tidak disetel sebagai simetris, lalu Anda memilih Symmetric Arrangement, pesan pop-up akan muncul seperti Symmetric Arrangement can only be applied to patterns with symmetry. Di versi sebelumnya, sulit untuk memeriksa secara visual apakah avatar fitting suit mengenakan setelan yang pas. Namun, mulai dari versi ini telah diperbarui sehingga Anda dapat langsung memeriksanya dengan mengaktifkan dan menonaktifkan tampilan avatar fitting suit. Untuk memeriksanya, buka custom avatar yang mana telah diterapkan fitting suit. Kemudian pilih ikon Show Avatar Fitting Suit di toggle menu, lalu avatar tampil di window 3D. Kemudian Anda dapat melihat fitting suit diterapkan, dan jika Anda ingin menonaktifkan tampilan fitting suit, pergi ke lokasi yang sama dan pilih ikon yang sama juga. Selanjutnya adalah materials. Mari kita lihat lebih dekat cara mengoptimalkan trim secara individual, seperti yang kami katakan di topik sebelumnya di bagian Everywhere. Jika Anda perlu sedikit mengoptimalkan ukuran trim high poly karena file kerja Anda yang besar, Anda akan dengan senang mengetahui bahwa menu Polygon Optimization kini telah ditambahkan ke Property Button, Trim Style, dan Slider atau Puller atau Stopper, sehingga Anda dapat menyimpan dan menggunakan file trim yang telah Anda terapkan dengan ringan. Untuk melihat perubahan poligon, kita akan mengubah tampilan permukaan tekstur menjadi mesh di menu jendela 3D. Polygon Optimization terletak di bagian bawah jendela Properties ketika Anda mengklik masing-masing item button, Trim Style, Slider, atau Puller, atau Stopper di Object Pane. Ada dua cara untuk mengoptimalkan poligon menggunakan fitur ini. Dan jika Anda melihat menu drop-down di sebelah kanan Polygon Optimization, Anda akan melihat bahwa ada dua jenis. Tipe Mesh yang merupakan pengaturan default, dan tipe Billboard. Total ada dua jenis. Tipe Mesh adalah cara untuk mengoptimalkan item dengan mengurangi jumlah mesh. Dan tipe Billboard dapat dioptimalkan dengan merepresentasikan item secara grafis sebagai gambar datar atau flat image. Jadi, mari kita optimalkan dengan memilih tipe mesh. Dan ketika kita melakukannya, item count akan muncul di bawah di mana kita dapat memasukkan jumlah mesh, dan jumlah poligon yang dimasukkan saat ini akan merepresentasikan jumlah poligon yang dimiliki item tersebut. Untuk optimasi poligon, mari kita ubah count-nya menjadi 5.000. Seperti yang Anda lihat, ini mengurangi jumlah mesh pada item. Jika jumlah poligon di sini terlalu rendah, 800 hingga 200, Anda akan mendapatkan tampilan yang tampak aneh dan terlihat low quality. Sebaliknya, jumlah mesh maksimum yang dapat diterapkan adalah jumlah mesh yang dimiliki file asli dan tidak boleh lebih dari itu. Perlu diketahui juga bahwa fitur Polygon Optimization saat ini hanya tersedia untuk item button, trim style, slider atau puller atau stopper, dan tidak dapat diterapkan pada top stage. Selanjutnya, pilih jenis billboard. Jika Anda memilih opsi ini, item 3D akan diubah menjadi grafik berupa flat image. Anda mungkin ingin mencoba ini jika Anda ingin meringankan file Anda untuk tujuan ekspresif.
Selanjutnya kita akan membahas tentang peningkatan grafis. Kini Anda dapat mengatur sudut rotasi grafik per colorway dan bentuk aslinya akan ditampilkan saat grafik dipindahkan ke outline pola. Saya akan mendemonstrasikan fitur secara detail dengan contoh berikut. Pertama, kita akan bahas kemampuan mengatur sudut rotasi grafik berdasarkan colorway. Untuk melihat fitur ini, kami akan membiarkan jendela colorway tetap terbuka. Pilih colorway dari menu editor di atas. Kemudian, klik alat transform grafik di toolbar 2D atau 3D dan pilih grafik untuk membuka jendela properti untuk grafik berorientasi sebelah kanan. Dan Anda dapat melihat bahwa fitur Link All Colorways telah ditambahkan di bawah angle di bagian Graphic Transformation. Disable Link All Colorways untuk mengatur sudut rotasi grafis untuk setiap jalur warna. Dan saya akan memilih grafik lalu memutarnya. Dan saya akan mengklik tombol update di jendela Colorways. Dan seperti yang Anda lihat, grafik hanya diputar di colorway A. Dan colorway B tetap pada tempat aslinya. Selanjutnya, kita akan membahas kemampuan melihat sumber grafik di luar pola. Sebelumnya, ketika grafik diterapkan pada pola 2D, grafik diatur agar hanya terlihat di dalam area pola 2D. Dan area di luar pola tidak terlihat saat menentukan posisi grafik. Sehingga merepotkan untuk terus berpindah tempat ketika mengecek grafik. Sekarang, telah diperbarui agar bisa melihat gambar grafik meskipun berada di luar pola 2D. Anda kemudian dapat melihat bahwa grafik ditampilkan dalam warna abu-abu muda, tidak hanya dalam 2D pattern, tetapi juga di luar, seperti yang Anda lihat. Fitur ini hanya dapat dilihat ketika grafik dipilih di jendela pola 2D atau jendela 3D dengan alat transform grafik. Jika tidak, grafik tidak akan terlihat di luar pola. Pada versi ini, telah diperbarui sehingga style tidak terpakai yang tidak ditetapkan di jendela library dapat dihapus secara sekaligus. Opsi ini dapat digunakan pada semua item di objek browser. Mari kita lihat di tab button pada objek browser. Saat ini terdapat 4 item yang tidak digunakan pada tab button dan 2 item yang digunakan pada garment. Di sini, klik kanan pada item yang tidak digunakan dan pilih Delete All Unused Buttons. Kemudian, item yang tidak terpakai akan dihapus secara berkelompok sehingga Anda dapat mengelola item yang tidak terpakai secara efektif. Dari versi ini, parameter Finite Dome telah ditambahkan ke dalam Render Light Setting. Memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran dome light agar sesuai dengan scene Anda. Dalam versi ini, opsi yang disebut Finite Dome telah ditambahkan. Ini memberikan sedikit parallaks pada background saat menggerakkan kamera dan berguna saat Anda perlu memproyeksikan tekstur cahaya ke dasar. Mari kita hidupkan Finite Dome. Finite Dome pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Bagian atas berbentuk setengah bola, bagian dasar bawah, dan area transisi di antara keduanya. Finite Dome terdiri dari total 3 pilihan. Yang pertama adalah nilai radius. Ketika nilainya meningkat, radius seluruh dome berhingga menjadi lebih lebar. Nilai minimumnya adalah 1 meter. Dan jika disetel ke nilai minimum, seperti yang Anda lihat, radius cahayanya juga menjadi sempit. Nilai defaultnya adalah 4M. Berikutnya ada opsi ketinggian proyeksi. Jika nilainya dinaikkan, Anda dapat melihat bahwa gambar dari bidang dasar di bawah akan naik melalui area transisi ke bagian atas. Oleh karena itu, nilai proyeksi cahayanya berubah. Sehingga Anda dapat melihat bahwa cahaya yang menyinari avatar juga berubah.
Nilai defaultnya adalah 1N. Terakhir, ada opsi ground plane. Jika Anda meningkatkan nilainya, Anda dapat melihat bahwa nilai antara bidang dasar di bagian bawah dan di bagian atas menyatu dan bentuk daerah transisi berubah. Nilai defaultnya adalah 0,5. Untuk penyimpan nilai parameter finite DOM yang diubah, simpan semua properti cahaya sebagai file .vlp. Atau klik file Save As di menu di atas dan simpan semua properti render sebagai file .zvrp. Sebelumnya, saat melakukan rendering bulu kompleks di Clo, beberapa kasus terjadi ketika warna kain tampak lebih gelap dibandingkan warna kain yang ada. Jika warna kain bulu sangat cerah, fenomena ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pengerjaan karena hasilnya tidak sesuai dengan warna kain yang ada. Dimulai dengan versi ini, saat merender bahan bulu berwarna cerah, opsi telah ditambahkan untuk membuat warna kain secerah kain yang sudah ada. Mari kita lihat lebih jelas dengan sebuah contoh. Pertama, untuk merender material bulu, klik tab Fabric di objek browser, dan kemudian ubah material menjadi fur di editor properti Fabric. Untuk melihat perubahan yang lebih jelas, mari kita ubah warna bulu pada properti di bawah. Kemudian jalankan jendela render dengan main menu Render, Render. Jika Anda melihat di bagian bawah properti editor, Anda dapat memeriksa properti terkait bulu. Di sini, Anda dapat melihat bahwa opsi Compensate Energy telah ditambahkan ke sub-item for parameters. Opsi Compensate Energy diaktifkan secara default. Untuk memeriksa perbedaannya, jalankan terlebih dahulu Interactive Render Icon dengan Compensate Energy option dimatikan. Bulu ditampilkan di jendela render, dan Anda dapat melihat bahwa warnanya tampak lebih gelap daripada warna di jendela 3D. Jika Anda menerapkan opsi ini, Anda dapat melihat bahwa bulunya terlihat cerah, mendekati warna kain sebenarnya dibandingkan saat opsi ini dimatikan. Mungkin perlu waktu beberapa saat agar hal ini terlihat setelah diubah ke on. Berikutnya tentang pembaharuan terkait animasi. Kini, menjadi lebih nyaman untuk bekerja dengan opsi Edit of Animation Frames dan Export. Saat Anda mengarahkan mouse ke ujung slide bar di bagian bawah, ia akan disorot dengan warna biru. Seret slide dan sesuaikan jumlah frame yang ingin Anda tampilkan di timeline saat ini. Anda dapat dengan mudah mengedit keyframe dengan hanya memperbesar frame tertentu yang Anda inginkan di timeline. Jika Anda ingin menampilkan seluruh frame animasi di timeline, klik 2 kali slide bar atau tombol Fit Horizontal di sisi kanan dari slide bar. Nilai frame min atau max dan play region yang ditampilkan di timeline diatur sama dengan nilai seluruh frame dari gerakan sehingga Anda dapat melihat keseluruhan frame sekaligus. Untuk update kedua, saat Anda mengekspor file garment dengan animasi sebagai alembik, Anda hanya dapat mengekspor satu frame dengan opsi current frame. Pertama, posisikan playhead pada frame yang diinginkan pada timeline yang ingin Anda ekstrak. Atau langsung masukkan nilainya ke dalam current frame. Selanjutnya, pilih file Export Alembic Ogawa di menu utama di atas. Di jendela pop-up Export Alembic, pilih opsi Current dari menu animasi.
Frame satu-satunya akan diekspor, menghapus semua data animasi. Demikianlah webinar dari fitur baru Claw versi 7.3 patch ke-8. Sampai jumpa pada webinar fitur selanjutnya.